Irisan kerucut. Terdapat dua kerucut lingkaran tegak dengan posisi titik puncak kerucut saling bertemu. Selanjutnya, kerucut dipotong dengan bidang datar dengan berbagai posisi kemiringan. Bidang tersebut memotong kerucut dan meninggalkan bekas berupa titik, sebuah garis, dua garis berpotongan, elips, lingkaran, parabola, hiperbola. Irisan kerucut yang berbentuk elips, lingkaran, parabola, dan hiperbola disebut dengan konik. Konik adalah kumpulan semua titik P yang memenuhi PF per PL sama dengan K, dengan K berupa konstanta. PF merupakan jarak antara titik P dan titik F, sementara PL merupakan jarak antara titik P dan titik L. Berdasarkan nilai K, konik dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Irisan kerucut yang membentuk elips dengan besaran konstanta terletak antara 0 dan 1. 2. Irisan kerucut yang membentuk parabola dengan konstanta sama dengan 1. 3. Irisan kerucut yang membentuk hiperbola dengan konstanta lebih besar dari 1. Elips. Irisan kerucut berbentuk elips dapat digambarkan dengan kerucut lingkaran yang dipotong oleh bidang datar dengan posisi miring, sehingga bekas potongnya berbentuk elips. Persamaan baku elips memiliki syarat bahwa nilai konstanta di antara 0 sampai 1, sehingga apabila 1 dikurangi konstanta kuadrat, maka hasilnya akan lebih besar dari 0. Untuk menyederhanakan persamaan baku elips, maka dapat didefinisikan B sama dengan A dikalikan dengan akar 1 dikurangi K kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan baku elips dengan titik X dan titik Y, yaitu X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dengan persamaan tersebut, didapatkan bahwa 2A disebut garis tengah yang lebih panjang dan 2B disebut garis tengah yang pendek. Dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat yang memiliki koordinat F terletak pada titik C, 0 dan koordinat turunan pertama dari F terletak pada titik min C, 0. Lingkaran. Irisan kerucut berbentuk lingkaran dapat digambarkan dengan sebuah kerucut lingkaran yang dipotong oleh bidang datar secara horizontal. Sehingga perpotongan tersebut membentuk suatu bidang datar, yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan kejadian khusus dari elips, yaitu ketika K sama dengan 1 atau garis tengah panjang sama dengan garis tengah pendek, yang artinya A sama dengan B. Persamaan baku lingkaran yaitu X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1, kemudian X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1, lalu X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan A kuadrat sama dengan 1. Maka berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Selanjutnya, A dikenal dengan radius lingkaran. Konversi ke bentuk baku.
Konversi ke bentuk baku untuk irisan yang membentuk elips maupun lingkaran dapat dijelaskan melalui persamaan elips 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 16x ditambah 2y ditambah 1 sama dengan 0. Akan diubah ke bentuk yang paling baku dengan membawa ke bentuk kuadrat untuk x dan y. Langkah pertama, tuliskan persamaan 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 16x ditambah 2y ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian, kedua sisi dibagi 16 sehingga mendapatkan persamaan dengan bentuk yang baku. Langkah kedua, lakukan pemfaktoran terhadap persamaan tersebut dengan cara mengelompokkan persamaan. Kelompokkan persamaan berdasarkan kesamaan variabel dan dapat dilakukan pemfaktoran. Pengelompokan pertama dilakukan pada persamaan 4x kuadrat dikurangi 16x, serta pengelompokan kedua dilakukan pada persamaan y kuadrat ditambah 2y. Langkah ketiga, lakukan pemfaktoran terhadap kelompok pertama. Jika dikalikan, maka persamaan tersebut menyisakan 16. Langkah keempat, lakukan pemfaktoran terhadap kelompok kedua. Jika dikalikan, maka persamaan tersebut menyisakan 1. Langkah kelima, gabungkan semua hasil pemfaktoran yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Maka, lakukan pengurangan terhadap sisa pemfaktoran yang telah dilakukan. Langkah keenam, lakukan penyederhanaan terhadap persamaan untuk mempermudah pembentukan persamaan baku, yaitu melakukan pengelompokan. Untuk kelompok pertama, dari persamaan dapat dilakukan penyederhanaan bentuk. Untuk kelompok kedua dari persamaan dapat dilakukan penyederhanaan bentuk. Langkah ketujuh, gabungkan persamaan berdasarkan hasil penyederhanaan. Kemudian, lakukan pemisahan persamaan untuk mempermudah mencari bentuk baku dari persamaan. Maka didapatkan bentuk baku dari persamaan yaitu x-2 dibagi 2 kuadrat ditambah y dikurangi negatif 1 kuadrat dibagi 4 kuadrat sama dengan 1.